Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fakih Azmi Nawawi, Amira Taufik, Hilda Widaningrum, Oktavia Eka, Alfiah Rohmah, serta Ayudia Safitri yang akan membahas tentang dasar kaidah semantik. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari semantik. Dalam materi ini, terdapat kata konsep dari teori semantik. Yang pertama adalah hal yang akan saya jelaskan, yaitu tentang pengertian dari semantik, dan yang kedua adalah hakikat semantik, yang ketiga adalah jenis-jenis semantik, dan yang keempat adalah makna dari semantik. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan yang pertama mengenai pengertian dari semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani sema yang berarti adalah suatu tanda atau lambang. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis yang bernama Michael Brel pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tatanan analisis bahasa. Yang pertama adalah fonologi, yang kedua adalah gramatika, dan yang ketiga adalah semantik. Dalam arti lain, semantik berarti adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang arti atau makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, dan jenis representasi lainnya. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Semantik biasanya dikaitkan dengan 2 aspek lain, yaitu satu adalah sintaksis, yaitu pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana. Yang kedua adalah pragmatik, adalah penggunaan praktik simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Hakikat semantik. Menurut teori yang dikembangkan dari pandangan Ferdinand de Saussure, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Menurut de Saussure, setiap tanda linguistik terdiri dari 2 unsur, yaitu yang diartikan dalam bahasa Perancis signify dan Inggris signifier, dan yang mengartikan dalam bahasa Perancis signifiant, Inggris signifier. Yang diartikan signified sebenarnya tidak lain daripada konsep atau makna dari suatu tanda bunyi. Sedangkan yang mengartikan signifiant atau signifier adalah bunyi-bunyi yang terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan. Dengan kata lain, setiap tanda linguistik terdiri dari unsur bunyi dan unsur makna. Kedua unsur ini adalah unsur dalam bahasa intralingual yang biasanya merujuk atau mengacu kepada suatu referen yang merupakan unsur luar bahasa ekstralingual. Selanjutnya, jenis-jenis semantik. Pertama, semantik behavioris, yaitu makna ditentukan oleh situasi yang berarti ditentukan oleh lingkungan. Karena itu, makna hanya dapat dipahami jika ada data yang dapat diamati yang berada dalam lingkungan pengalaman manusia. Kedua, semantik deskriptif, yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul tidak diperhatikan. Ketiga, semantik generatif, yaitu aliran transformasi generatif yang menganggap komponen semantik sebagai dasar penurunan struktur sintaksis. Keempat, semantik gramatikal, yaitu studi semantik yang khusus mengkaji makna yang terdapat dalam sebuah kalimat. Kelima, semestik lestikal. Pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata, semestik lestikal tidak terlalu sulit. Sebuah kamus merupakan contoh yang tepat untuk semestik lestikal. Makna setiap kata diuraikan di situ. Jadi, semestik lestikal memperhatikan makna yang terdapat di dalam kalimat kata sebagai satuan mandiri. Yang keenam, semestik historis. Semestik historis adalah studi semestik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Studi semestik ini menekankan studi makna
dalam rentangan waktu, bukan perubahan bentuk kata. Perubahan bentuk kata lebih banyak dikaji dalam linguistik historis. Asal-usul kata menjadi bagian studi etimologi. Yang ketujuh, semestik logika. Semestik logika adalah cabang logika modern yang berkaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik dalam analisis bahasa. Semestik logika mengkaji sistem makna yang dilihat dari logika seperti yang berlaku dalam matematika yang mengacu kepada kata pengkajian makna atau penafsiran ajaran, terutama yang dibentuk dalam sistem logika oleh Carnap disebut semestik. Yang kedelapan, semestik struktural. Semestik struktural bermula dari pandangan linguis struktur yang dipelopori oleh Saussure. Penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut struktur. Struktur itu menjelma dalam unsur berupa fonem, morfem, kata, frasa, glosa, kalimat, dan wacana yang membaginya menjadi kajian fonologi, morfologi, sintaksis, dan wacana. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang makna semantik. Makna semantik dibagi menjadi 10. Yang pertama, makna leksikal dan gramatikal. Yang kedua, makna referensial dan non-referensial. Yang ketiga, makna denotatif dan konotatif. Yang keempat, makna kata dan istilah. Yang kelima, makna konseptual dan asosiatif. Yang keenam, makna idiomatikal dan berbahasa. Yang ketujuh, makna kias. Yang kedelapan, makna relasi. Yang kesembilan, makna efektif. Yang ke-10, makna etimologis. Nah teman-teman, tadi kan kalian udah tahu kan penjelasan tentang pengertian semantik, jenis-jenis semantik, dan makna semantik. Nah sekarang saya akan menyimpulkan materi kali ini tentang semantik. Nah teman-teman, kesimpulannya adalah semantik mempengaruhi beberapa jenis perubahan makna, yaitu perubahan meluas, perubahan menyempit, perubahan total, dan penghalusan, dan pengasaran faktor yang memudahkan perubahan makna, yaitu faktor kebahasaan, faktor kesejahteraan, faktor sosial, faktor psikologi, faktor pengaruh bahasa asing itu juga pengaruh, dan faktor kebutuhan kata yang baru. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.